saudara-saudara, para penggemar dan pecinta Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Malam ini kita akan tetap berbincang-bincang dalam channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita punya tamu istimewa yang sudah berada di Suyanto.id, yaitu Bapak Sabjan Badjo MPD. Latar belakang pendidikannya adalah linguistik terapan pada program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu apa yang dilakukan? Tamu kita adalah sering menjadi pemenang pada beberapa kompetisi lokal nasional untuk ikut dalam sayembara menulis yang diselenggarakan. Antara lain saja untuk menuju beberapa Balai Bahasa Yogyakarta, Teknopreneur Indonesia, Badan Bahasa Universitas Gadjah Mada, dan Mabes Polri. Di samping itu, tamu kita ini juga menulis beberapa buku yang menjadi koleksi perpustakaan besar di Indonesia dan di luar negeri, dan beberapa di antaranya adalah menjadi referensi jurnal nasional dan internasional. Beliau, Bapak Sabjan ini, adalah pemegang sertifikat kompetensi dalam bidang penulisan dan penyuntingan naskah, serta saat sekarang menjadi asesor lisensi BSNP. Jangan terkecoh dengan ini BNSP ini, bukan BSNP ini maksudnya. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang satunya lagi, saudara, jangan terkecoh, BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang saat ini ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang editor profesional, inilah orangnya yang bisa menyatakan Anda itu profesional atau tidak dalam hal melakukan editing sebuah naskah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Sabjan. Waalaikumsalam, Prof. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Prof. Ya, mudah-mudahan kita harus jaga protokol kesehatan secara ketat karena sekarang COVID-nya merajalela lagi. Terutama di Jogja sekarang sedang rumah sakit penuh, tidak ada ruang lagi. Mas, kita bincang-bincang di Suyanto.id ini, yaitu alasan mengapa kita menulis di media sosial. Apa pentingnya menulis? Saya kira memang banyak yang kita lakukan terhadap media sosial ini. Apa Mas? Coba pentingnya, Mas Sabjan. Terima kasih, Prof. Sudah diberi kesempatan untuk berbincang di channel Suyanto.id. Sebelum saya cerita soal mengapa penting menulis di media online, ini saya cerita sedikit soal awal-awal saya berkecimpung di media online itu, Prof, ya. Ya, oke. Saya menulis di media online itu dimulai sekitar tahun 2007, Prof. Oh, lama ya? Ya. 2007, ketika itu untuk menjadi terkenal itu mudah sekali, Prof. Iya. Saya menulis waktu itu menggunakan nama orang lain. Saya membuat nama samaran, Prof. Oh, kenapa harus disamarkan? Kenapa harus disamarkan? Saya punya sedikit masalah itu, kurang pede itu, Prof. Kurang pede. Bukan kurang pede, itu takut kalau dikejar-kejar fans namanya. Akhirnya saya menggunakan nama orang lain, itu langsung terkenal. Bahkan waktu itu saya dicitrakan sebagai seorang perempuan, Prof. Oke. Tapi nama orang lain itu beneran atau fiktif aja namanya? Namanya fiktif, Prof. Okay. Namanya fiktif. Ya. Nah, cukup terkenal. Bahkan saya mau nulis itu dalam hitungan jam, hitungan hari itu ribuan yang buka, Prof. Iya. Nah, karena penulis online waktu itu masih sedikit, ya, mudah sekali untuk terkenal. Ya. Tapi saya karena punya penyakit pemalu, kurang pede tadi. Ketika sudah cukup terkenal, kemudian tulisan itu saya privat, Prof. Oke. Saya nulis lagi dan seterusnya. Nah, dari sedikit pengalaman itu saya mendapatkan data, mendapatkan informasi. Apa artinya tulisan itu di privat? Nggak bisa diakses publik maksudnya? Betul, Prof. Tulisan masih ada, tapi tidak bisa dibuka oleh publik, Prof. Oke, ya.
Itu beberapa saya lakukan seperti itu. Biasanya yang pertama karena kurang pede tadi, yang kedua saya anggap sudah tidak relevan, Pak Prof. Pengetahuan kita berkembang, ilmu kita terus bertambah, kita terus belajar. Saya rasa tulisan saya kemarin sepertinya kurang bagus, akhirnya saya privat, saya nulis yang baru lagi dan Oh ya ya ya, seterusnya. bagus. Ada Ya, proses belajar. Itu yang harus saudara-saudara para pemirsa Suyanto.id direfleksikan bahwa menulis itu tidak sekaligus sekali baik. Seperti contoh Mas Abjan yang sudah malang melintang menulis juara di mana-mana, ketika melihat tulisan yang dulu itu ternyata itu merasa kurang dan akhirnya diprivatkan tadi, tidak bisa diakses oleh publik sehingga yang bersangkutan beliau ini adalah meningkatkan kualitas tulisan. Terus gimana Mas ceritanya? nah saya menulis lagi, Prof. Dan begitu terus-menerus. Walaupun saya kurang pede, saya tak menulis. Saya lahirkan tulisan baru, saya uji kompetisi saya dengan lomba-lomba dari lokal, nasional, dan seterusnya. Nah, dari itu saya mendapatkan data bahwa melalui media online, kita cukup mudah untuk dikenal, Prof. Lewat Iya. koran itu harus didistribusikan dari tangan ke tangan, gitu, Prof. Sementara media online tidak. Iya, Waktu betul. itu dari laptop ke laptop. HP belum waktu itu. HP belum secanggih sekarang. Nah, kemudian setelah terus berkembang, HP semakin canggih. Nah, untuk menjadi terkenal itu lebih mudah lagi. Karena tulisan-tulisan kita langsung sampai ke ruang pribadinya calon pembaca. Tetapi ada sedikit permasalahan baru seiring dengan pertumbuhan peralatan komunikasi sekarang ini, Prof. Iya. Yang menulis semakin banyak. Ya, kalau betul. dulu saya begitu mudah untuk dikenal, sekarang sulit, Bro. Ketika saya menulis dengan nama sendiri, dengan satu tema, belum tentu langsung dikenal. Ya. Karena saingannya banyak sekali. Yang menulis banyak sekali, Bro, tentang topik-topik tersebut. Gitu. Nah, cuman permasalahannya dari tulisan-tulisan tersebut tidak semuanya memenuhi syarat kualitas. Oke. Ya. Baik dari gagasan maupun dari cara menyajikannya. Banyak tulisan-tulisan itu yang sebenarnya bukan tulisan. Ya. Karena dia hanya mengumpulkan gagasan orang lain. Banyak saya temukan seperti itu, Prof. Saya lihat di web-web yang saya baca. Tetapi untuk di suyanto.id, saya lihat tulisan-tulisan itu sudah merupakan gagasan sendiri, saya lihat, Prof. Bukan lagi sekadar clipping gagasan-gagasan orang lain. Itu kelebihannya jadi web suyanto.id. Ya, jadi tulisan-tulisan yang di suyanto.id itu sudah memiliki independensi, tidak hanya sekedar mengumpulkan, membuat parade kutipan, walaupun mengutip itu ada analisisnya. Jadi kuncinya itu sebetulnya orang menulis itu jangan membiarkan kutipan itu kesendirian dan kesepian sehingga tidak ada analisisnya. Nah, pertanyaannya, mengapa? Untungnya apa, Mas, menulis di media sosial atau di internet, di web, di blog orang misalkan aja? Apa untungnya? Yang pertama tadi soal kemudahan distribusi tadi, Prof. Nah, kita cukup kalau tulisan kita berkualitas, potensi untuk dikenal itu sangat lebih tinggi, Prof, dibandingkan dengan kita menulis di media cetak yang distribusinya memerlukan usaha yang cukup besar saat ini, apalagi pada masa pandemi ini, Prof. Ya, betul. Lewat media digital, distribusi tulisan itu sangat cepat, sehingga peluang untuk dibaca banyak orang itu kan sangat tinggi, Prof. Itu untuk di media online, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk menulis di media online itu biayanya lebih murah, Prof. Oh ya. Murah dari penulis, murah juga dari penerbit. Ya, betul. Ya, kita cukup menulis di laptop, buka email, dikirim lewat email sampai ke meja redaksi. Meja redaksi meja virtual. Redaksinya buka di email, tidak perlu print dan sebagainya. Itu yang kedua lebih murah. Itu, Bro. Yang ketiga, kalau kita menulis di media online itu, kita bisa menulis tema-tema yang sangat spesifik itu, Bro. Kadang kalau di koran, kita kesulitan karena menghitung siapa pembacanya, Bro. Ya, betul. Dan hitung-hitungannya masuk, Bro, antara biaya dan seterusnya itu. Beda dengan koran. Kalau hanya menulis tema yang sangat spesifik, pembacanya hanya sedikit, mereka nggak akan mau nyetak, gitu, Bro. Ya, betul. Selanjutnya kalau media online, arsipnya jelas, Bro. Arsipnya jelas.
Ya. Kalau dicetak, kadang kita koran tahun lalu kita mencarinya susah sekali. Ya, Sementara betul. media online itu dalam tanda petik abadi. Kalau tulisan kita memang berkualitas, bisa dilacak oleh orang kapanpun. Orang Ya, mau mengutip tulisan kita, mau membaca tulisan kita, bisa dicari kapan saja, bisa ya. diakses kapan saja oleh pembaca. Ketika sudah dikenal di media online, lalu apa buat pribadi, untuk pribadi, apakah terkait dengan misalkan saja bisa mempromosikan diri untuk sesuatu kegiatan tertentu begitu, apa yang terjadi, Mas? Ketika sudah dikenal, otomatis kita memiliki sebuah nama brand itu, Prof ya. Ya, ya. Ya, lewat tulisan kita membranding diri, dikenal sebagai misalnya pengamat bidang apa, dia punya kompetensi bidang apa. Nah, lewat tulisan itu sebenarnya merupakan bagian dari branding diri, Prof. Nah, ketika banyak menulis di media online yang disebarkan juga di media sosial, masyarakat akan melihat kita itu sebagai apa, sebagai siapa. Bro. Ya, betul. Ya. Ya. Walaupun misalnya pada awalnya kita menulis itu sifatnya sosial, misalnya, Bro, tidak dibayar dan sebagainya. Lewat branding yang kita bangun di media online yang berbiaya murah tadi, masyarakat tahu siapa kita. Nah, nilai ekonomi kadang-kadang bisa didapat dari sana, Prof. Dari branding yang kita bentuk tadi. Misal dikenal sebagai pengamat ekonomi. Ya, ya, ya. Gagasan-gagasan kita misalnya dihargai oleh masyarakat. Kemudian masyarakat akan menggunakan gagasan-gagasan kita. Kemudian ketika kita menulis misalnya buku dalam bentuk cetak misalnya, tulisan kita akan mudah tersebar. Oke. Karena orang sudah tahu siapa kita. Ketika kita menulis lagi misalnya online ke media-media yang berbayar, banyak sekarang yang media online yang membayar penulisnya. Oh, ada toh sekarang? Ada, Mas? Banyak, Bro. Banyak, Bro, yang membayar. Bahkan koran-koran pun banyak yang sekarang beralih ke online. Oh ya. Online-nya seperti misalnya kompas.id misalnya. Kompas.id media berbayar yang online-nya. Untuk mengakses itu kompas.id, kita harus sama seperti berlangganan media cetak. Ya, ya. Cetak. Ya itu, trennya seperti itu memang. Koran dan TV itu dalam waktu 10 tahun lagi sudah ditinggalkan orang. Beralih pada YouTube dan media online. Karena ketika di YouTube, di media online, itu orang sangat independen. Sehingga memutuskannya tidak terlalu hierarkis ketika dia memuat atau tidak. Nah ini pertanyaan terakhir, Mas. Nah dulu kan pakai nama samaran. Ini sekarang masih digunakan nggak nama samaran itu? Atau sekarang kalau nulis di media online sudah nama real, dan apakah akhirnya orang mengenal, oh nama samaran itu sebetulnya namanya benerannya ini? Ada nggak yang mengenal begitu? Ada nama samaran saya yang diketahui oleh orang, Prof. Ada yang tidak, Prof, sampai sekarang. Ada yang tidak. Karena saya tidak menggunakan satu nama, Prof. Wah. Itu, Prof. Nah, itu sebenarnya kalau saya pelajari lagi sekarang, bisa jadi merupakan kesalahan juga, Prof. Ya, ya, ya. Misalnya saya menggunakan nama asli dari awal, dan ini sudah terbentuk, Prof. Ya, ya, betul. Karena ketidakpercayaan diri saya menggunakan nama-nama tersebut, dan sifat media online yang tidak berinteraksi langsung dengan penulisnya. Mereka tidak tahu, sampai sekarang tidak bisa menghubungkan ini siapa dan seterusnya. Ya, ya, ya. Kecuali saya menjadi sangat terkenal, kemudian orang akan mempelajarinya, gitu, Prof. Ya, ya, ya. Nah, ya, mereka nggak minta ya ID card ya, identitas apa gitu ke media online itu. Kalau media online yang ada honornya, itu biasanya mereka meminta, Prof, meminta data asli. Kalaupun kita meminta menggunakan nama samaran, nama asli pasti diminta. Oh ya, karena terkait untuk mengirimkan honor ya. Betul, Prof. Ya. Tetapi kalau media-media yang tidak berbayar, kadang-kadang data itu tidak terlalu diperhatikan. Ketika tulisan kita sesuai dengan karakteristik media mereka, itu masuk, Prof. Berarti sebentar, ini sebelum kita tutup, untuk menginspirasi para pemirsa suyanto.id, berarti nulis di media online itu
sebetulnya kalau digeluti itu juga bisa mendapatkan income tambahan yang lumayan, Mas ya. Betul nggak? Bisa, Bro. Bahkan ada media yang sampai jutaan satu artikelnya, Bro. Wah, lumayan itu. Dan media online kan banyak sekali. Berarti banyak opsi bagi penulis baru, penulis lama untuk menjelajahi di mana media-media online itu berada. Media online yang sudah terkenal itu cenderung timbul tenggelam enggak, Mas itu? Ada, Bro. Kalau dulu saya pertama bergabung di komunitas online atau namanya Wikimu, itu cukup terkenal pada zamannya, sekarang sudah hilang. Kemudian disusul ada namanya misalnya Kompasiana, itu juga masih. Itu Kompasiana itu punya Kompas kalau tidak salah. Itu masih aktif sampai sekarang, Bro. Oh, itu berbayar ya? Itu dibayar penulisnya? Kalau yang Kompasiana itu tidak, Bro. Itu yang tidak. Itu nulis bareng-bareng. Nah, kalau mau yang internasional, ada juga yang namanya Wikipedia. Saya bergabung di Wikipedia juga, Bro. Ya, Wikipedia itu tidak dibayar, dia komunitasnya internasional. Ya, 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 oke lah, Mas Habsan dan para pemirsa, apa yang bisa kita simpulkan di dalam pembicaraan malam ini? Ialah bahwa menulis di media sosial itu sangat mudah untuk mencari tempat. Maksud saya banyak sekali Anda semua bisa mengirim ke host-host yang menyelenggarakan media sosial itu, sehingga peluang untuk menerima tulisan Anda adalah luas sekali. Dan yang berikutnya, yang kedua, menulis di media sosial itu akan mendapatkan reward berupa branding dari saudara. Saudara bisa dikenal, dan setelah dikenal itu menjadi modal untuk move on pada karir berikutnya. Yang ketiga, bahwa ketika Anda bisa menulis di media online atau di medsos, di media online atau di blog, di web atau apa saja, itu bisa mendapatkan pendapatan ketika mereka punya policy untuk membayar penulisnya. Nah, demikianlah saudara-saudara, para pemirsa suyanto.id, jangan lupa saudara klik subscribe supaya selalu mendapatkan bahan-bahan video-video baru dari suyanto.id. Nah, terima kasih Mas Habsan atas waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya untuk membahas tulisan-tulisan di media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro.